Hai istri, takutlah kepada suami seperti suami tunduk kepada Kristus. Itu yang saya pegang. Bagaimana seorang perempuan itu banyak membuka diri. Jangan alergi dengan hal-hal gitu ya. Tetapi bagaimana kita harus punya pikiran dan pandangan yang luas. Kalau kita mau maju berarti kita harus mau belajar. Perempuan jangan hanya berakhir di dapur. Baik. Bagaimana caranya ya kita persiapkan. Baik. Kita mau jadi apa? Contoh kalau saya mau jadi polisi ya harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sudah mau besok mau pendaftaran baru saya mau jadi polisi, nggak bisa. Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa RRI Merauke. Kita ketemu lagi di program podcast RRI Merauke. Senang sekali kita boleh hadir langsung dari studio podcast dan bersama saya Kakak Frankie Well akan memandu sesi podcast di saat ini. Ini sebenarnya sedikit berbeda ya, karena saya sendiri yang laki-laki, saya berada bersama ketiga perempuan yang hebat. Apalagi mereka punya posisi-posisi yang penting di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita akan berbincang tentang perempuan dalam kesetaraan gender. Untuk itu langsung saja saya menyapa ketiga narasumber atau bintang perempuan saya yang sudah ada di studio podcast. Yang pertama kami mohon menyapa di kamera Wakil Bupati Merauke, Ibu Dr. Fauzonihaya SHI MH. Selamat datang Ibu, apa kabar? Iya, kabar baik Kakak Frankie. Baik, kabar. Sore semua. Baik, terima kasih di tengah-tengah kesibukan mengurus rakyat Bu, tapi masih bisa menyapa rakyat juga Bu ya, melalui program podcast RRI. Dan juga yang kedua kami menyapa Wakil Rektor Universitas Musamus Merauke, yaitu Ibu Yosehi Nikyu SPMSC. Selamat datang Ibu, apa kabar Bu? Kabar baik, selamat sore Kakak Frankie. Baik, terima kasih Ibu. Dan yang terakhir, saya menyapa Wakapolres Merauke, Ibu Kompol Dian Novita Peters SIK. Apa Selamat kabar? sore Kakak Frankie, kabar baik. Salam presisi. Oh, salam presisi ya. Baik, luar biasa. Baik, ini yang mungkin bisa dikatakan visualisasi kesetaraan gender. Presenternya laki-laki, narasumbernya perempuan. Jadi saya dikepung oleh tiga perempuan hebat ya, begitu. Nah, berbicara tentang kesetaraan gender ini kan berarti posisi laki-laki dan juga perempuan memiliki kesempatan, memiliki hak, memiliki peluang ataupun juga perlakuan yang sama di berbagai aspek kehidupan. Dan tentunya kalau kita mengingat tentang istilah kesetaraan gender ini teringat dengan pahlawan perempuan kita yaitu Raden Ajeng Kartini. Mungkin ibu-ibu atau kakak-kakak yang ada di sini juga adalah Kartini-Kartininya Papua Selatan ataupun juga Merauke. Mungkin saya pertama menuju ke Ibu Wakil Bupati ya. Ini adalah Wakil Bupati perempuan pertama yang dimiliki oleh Kabupaten kita Merauke. Ibu izin mungkin bisa sedikit memberikan motivasi ataupun juga apa yang mendorong Ibu sebagai perempuan berani dan mau tampil baik itu di dunia politik, sebelumnya Ibu menjadi anggota dewan dan saat ini pun juga lebih berani lagi maju saat itu menjadi wakil bupati sebagai seorang figur perempuan dan akhirnya terpilih hingga saat ini. Silakan Iya, Ibu. terima kasih para pemirsa RRI yang saya cintai dan banggakan. Sore ini tentu sangat luar biasa. Saya bersama sahabat-sahabat perempuan pejuang di dunia masing-masing. Ada akademisi dan juga dari keamanan. Pasti mereka-mereka ini juga orang pilihan. Nah, kalau yang tadi ditanyakan oleh Kak Frankie, yang pertama yang harus kita ubah adalah mindset kita, cara pandang kita. Bahwa cara pandang yang kita miliki adalah perempuan tuh punya kedudukan yang sama, hak yang sama dengan laki-laki. Ini harus tuntas dulu. Karena kalau mindset yang kita bangun sudah salah, ya kita tidak bisa membuat diri kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Mungkin nanti, kan saya perempuan, beda dengan laki-laki. Kan biasa begitu, laki-laki itu lebih maskulin, laki-laki itu lebih kuat, laki-laki. Nah, ini harus kita tuntaskan dulu. Pertama adalah mindset, cara pandang kita bahwa perempuan itu bisa. Nah, persoalan politik yang kemudian menjadi pilihan, ini adalah soal pilihan hidup ya. Karena kita sebagai perempuan, ini kan
punya ruang untuk di mana saja bisa kita lakukan. Tetapi saya lebih memilih bahwa politiklah yang menjadi pilihan saya untuk aktivitas. Nah, ketika politik menjadi pilihan, tentu yang saya yakinkan pada diri saya adalah politik ini soal pelayanan. Nah, kalau politik pelayanan berarti bagaimana kita membuat sebuah diri kita, misalkan bahwa sosok saya adalah seorang pemimpin, berarti saya harus siap melayani. Ketika saya punya pemahaman politik itu pelayanan. Bicara politik bukan soal bicara kekuasaan, Kakak Franky, tapi soal bagaimana saya bisa melayani dan memberi manfaat untuk orang lain itu. Baik, jadi selain merubah mindset, tetapi ada arahan dari mindset kita bahwa pelayanan melalui peluang-peluang yang bisa kita dapatkan ya, sekalipun itu perempuan. Ya. Ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, Siap. terima kasih ya Bu, sedikit arahan atau motivasi buat perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan podcast kita. Saya bergeser ke sebelah kanan, Ibu Yosehi. Menjadi seorang akademisi, dosen, itu juga pasti menjadi impian juga ya beberapa adik-adik kita mungkin yang memiliki cita-cita yang sama. Apalagi Bu Yos ini seorang perempuan Papua. Tetapi yang luar biasa adalah Ibu mendapatkan posisi atau kepercayaan yang strategi yang penting dalam struktur di kampus yang kita banggakan bersama di Merauke, yaitu Universitas Musamus, menjadi wakil rektor. Nah, ini bagaimana? Apakah memang ini sempat terpikirkan oleh Ibu bahwa suatu saat saya akan menjadi seorang unsur pimpinan dalam sebuah universitas begitu, dan Ibu juga seorang perempuan Papua begitu Ibu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kakak Franky dan para pendengar. Izin yang saya hormati Ibu Wakil Bupati, Ibu Wakapolres. Yang pertama adalah penampakan. Penampakan. Kita, iya, atau fenotip ya. Sesuai dengan ilmu genetika, F sama dengan G plus L. Genetik dan lingkungan ya. Mungkin dari genetik saya rata-rata orang tua saya pendidik, keluarga pendidik. Dan lingkungan itu membentuk saya untuk ke arah situ. Iya, mungkin karena keseharian saya melihat orang tua sebagai pendidik, keluarga besar juga sebagai pendidik, sehingga itu yang membawa saya terbawa atau jiwa saya ke situ menjadi seorang pendidik. Nah, berjalannya waktu itu proses. Jadi ketika kita menemukan lingkungan yang tepat, maka kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Jadi berjalannya proses. Saya masuk di Universitas Musamus sebagai dosen, kemudian berjenjang sampai saat ini di posisi Wakil Rektor 3. Jadi ada proses di situ ketika kita ingin jadi seperti apa. Baik. Iya. Di dalam proses itu apa yang paling tertantang sebagai figur perempuan Ibu? Yang paling tertantang adalah yang pertama saya sepakat dengan Ibu Wakil Bupati adalah mindset. Pola pikir, karena apa? Kodrat perempuan cuma 3, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan itu tidak dimiliki laki-laki Dan ya Bu ya? itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Selebihnya perempuan dapat melakukan apapun dan menjadi apapun. Baik, Iya. luar biasa ya. Baik, meskipun tadi Ibu sempat mengawali dengan XY, saya berasa lagi kuliah umum Ibu ya. Baik. Baik, nanti kita lanjut lagi Bu ya. Saya bergeser lagi. Ini kalau bicara atau dengar kata polisi kan mindset kita tuh laki-laki ya. Iya. Tetapi sudah banyak juga perempuan-perempuan yang menjadi polisi atau menjadi seorang polwan. Dan yang luar biasa, ini bisa dikatakan ini semua wakil nih yang jadi perempuan ini. Wakil Bupati perempuan, wakil rektor perempuan, wakilnya polisi, Polres Merauke juga perempuan ya. Nah, kalau untuk Ibu Kompol Dian menjadi seorang polisi, apakah memang sudah terbesit dari kecil gitu bahwa saya ingin menjadi seorang polisi gitu, yang identik dengan sesuatu yang keras, yang kasar gitu, yang dimiliki oleh laki-laki gitu. Dan mengapa Ibu bisa memilih menjadi seorang polisi? Oke. Saya harus memperbaiki nih. Oh, karena boleh. Polisi image-nya kasar ya. Ya, maksudnya zaman dulu. maksudnya bukan Gak apa, itu zaman dulu. Zaman dulu Tapi ya. zaman sekarang kan sudah Siap. dikemas dengan yang lebih humanis ya. Humanis ya. Makanya tampilnya yang manis-manis. Wah, luar biasa. Ya, jadi gini, kalau untuk menjadi polisi
sepertinya mungkin jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Karena memang saya nggak seperti Ibu Wakil Rektor punya keluarga yang memang lingkungannya mungkin kalau beliau pendidik. Betul. Saya nggak punya keluarga yang lingkungannya polisi. Betul. Tapi memang saya percaya bahwa mungkin Tuhan mentakdirkan saya untuk menjadi seorang polisi dari Papua Selatan karena saya juga merupakan lahir besar dari Merauke dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan juga untuk kembali mengabdi di sini. Jadi kalau memang dibilangnya dari kecil pengen jadi polisi tidak, tetapi memang sepertinya digariskan Tuhan, halo kamu harus jadi polisi dan mengabdi di tempatmu seperti itu. Dan juga kami saat ini sangat bersyukur dan sangat berterima kasih khususnya untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda memberikan kesempatan yang seluas-luasnya khususnya untuk Polwan. Kalau zaman dulu ya minta maaf mungkin image sebagai seorang Polwan itu ya mungkin bagian staf. Nah, tapi kalau zaman sekarang udah bisa di lapangan, udah bisa ke reskrim, jadi udah bisa jadi komandan-komandan. Dulu kan nggak ada. Jadi memang kita sangat bersyukur bahwa pimpinan kita juga mensupport perempuan untuk tampil dan melayani masyarakat. Tuh. Baik, jadi dituntut ya harus tampil dan melayani Iya, masyarakat betul begitu sekali. ya. Baik. Sedikit cerita ya Bu ya, artinya bukan sesuatu yang dicita-citakan, tetapi Benar kalau sekali. sudah bicara jalan Tuhan sih jalur langit pun juga Langit, jadi ya. iya, benar sekali. Begitu ya Bu ya. Iya. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Wakil Bupati Ibu. Ibu ini kan sebagai seorang perempuan ya dan kepala daerah, pimpinan di daerah kita. Bagaimana Ibu bisa membangun komunikasi dengan para lelaki, baik itu dengan bupati ya kan, baik itu juga mungkin dengan pihak-pihak terkait yang juga punya kapasitas di bidangnya mereka. Tetapi dari situ kan juga pasti Ibu tertantang bahwa saya juga perempuan, tapi saya juga punya kemampuan, punya kecerdasan, punya keberanian seperti laki-laki gitu. Apakah ada sifat gengsi atau seperti itu ya Bu ya? Nah, itu kita penasaran Bu, pengen kepoin. Iya, jadi alhamdulillah saya sudah tuntas dengan hal-hal takut dengan orang lain, grogi. Iya. Saya itu alhamdulillah tidak punya sifat itu selama apa yang saya yakini benar. Oke. Jika apa yang saya yakini benar, saya berani bersuara. Nah, kalau kemudian dengan laki-laki, saya pikir laki-laki sama kok dengan kita. Kan begitu ya Bu Arek ya. Jadi justru ada satu sisi yang perempuan miliki adalah bagaimana komunikasi yang lebih humanis, komunikasi yang lebih lebih meneduhkan tuh kami punya. Perempuan punya itu gitu. Baik. Artinya bagaimana kita tidak harus bicara ke laki-laki harus kasar, tidak. Tetapi bagaimana kita menyampaikan sesuatu ide gagasan kita itu dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang komunikatif, itu perempuan lebih kuat di situ. Mungkin kan laki-laki kaku begitu ya, tapi kalau kita perempuan kan tidak, karena perempuan memiliki Perasaan mungkin ya Bu. ya lebih apa ya? Ini bukan persoalan feminisme yang kita miliki tidak, tapi diakui atau tidak, perempuan itu lebih humanis lah dalam menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Begitu. Baik, tapi kan kadang-kadang mungkin masing-masing dari mungkin tantangan pekerjaan ya di bidang masing-masing gitu, Ibu Wakil Rektor, Ibu Wakil Bupati dan juga Ibu Wakapolres, bagaimana menghadapi tipikal laki-laki yang ngotot keras gitu? Itu ada nggak trik-trik khusus bahwa ya humanis itu tetap terjaga juga, tetapi kualitas pun juga harus kita tunjukkan. Mungkin masing-masing bisa ada trik ya, pasti ada ya pengalaman kerja seperti itu ya bahwa saya laki-laki juga pasti punya gengsi dong. Tapi bagaimana setiap ibu-ibu menghadapi tantangan-tantangan dalam lingkungan kerja seperti itu? Boleh mungkin Ibu Dian boleh. Oke. Apalagi menghadapi polisi-polisi laki-laki nih Bu. Gitu ya. Kalau kami di lingkungan kepolisian, saya merasa kehadiran kami Polwan itu sebenarnya melengkapi. Benar. Kami merasa sebagai yang melengkapi para lelaki yang dalam tugasnya mungkin yang tadi ya image kita dulu polisi kan dikemas dengan sebagai yang mungkin yang arogan, kasar, sedangkan sekarang kita sudah berubah ke arah yang lebih humanis. Nah, dan kami pun hadir di situ yang melengkapi bahwa zaman sudah berubah dan mau tidak mau kita pun juga harus menjadi polisi yang humanis yang disenangi oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Jadi ya kehadiran kita ya cukup melengkapi. Nah, dengan berhadapan dengan rekan-rekan kita yang laki-laki, tentunya
laki-laki itu kan lebih kepada mengandalkan logika. Oh iya ya. Kamu nggak iya. masuk akal, saya nggak nerima. Nah, Oke. tapi sebenarnya itu mengajak kita berpikir bahwa, ayo kita sehingga kita mempunyai titik temu bahwa memang kita nggak bisa pakai perasaan dalam Benar. intinya melayani masyarakat. Siapa tahu contoh gini, kalau kita poluan terus baru dikasarin sama pendemo, terus kita pakai perasaan, baper, lama-lama nggak ada yang mau jadi poluan, ya kan? Tapi itulah kita saling melengkapi, sehingga juga kadang-kadang kita menghadapi masyarakat yang mungkin dengan sedang situasi kepala yang lagi panas, ya kita bisa lebih lembut mungkin, sehingga mereka menurunkan egonya. Gitu. Baik itu ya. Iya. Kadang-kadang yang kasar kita jangan balas dengan Nggak kasar bisa, ya. gitu. Mainnya lembut ya. Iya. Dan laki-laki yang kasar dia langsung lemah. Sedangkan menghadapi masyarakat itu laki-laki khususnya Iya, kan iya. mereka mengandalkan logika. Jadi kita harus juga bisa berpikir logis. Kita nggak bisa pakai perasaan. Oke, gitu. baik. Ini laki-laki diserang saya merasa tersinggung. Tapi kalau Ibu Yosihi gimana, Bu? Apalagi mungkin tantangan sebagai perempuan ingin menunjukkan bahwa saya juga perempuan menjadi perempuan yang bijak menghadapi mungkin mahasiswa yang suka ngamuk-ngamuk atau demo atau mungkin dalam lingkungan kerja di dalam internal kepemimpinan sendiri seperti apa nih, Bu? Iya. Dan Baik, itu laki-laki yang dihadapi. Khusus tugas saya sebagai dosen ya. Ya. Sebagai dosen berhadapan dengan laki-laki kita pakai logika. Kalau sebagai dosen ya. Baik. Kita bicara dari sisi keilmuan. Ya. Kalau memang secara teori apa yang dia sampaikan masuk di logik saya, Oke. oke, saya mengalah kalau itu saya salah. Oke. Ya, tapi kalau memang yang disampaikan itu tidak kurang atau ini, kita akan terus. Artinya bahwa sesuatu yang salah kita harus luruskan seperti itu. Karena apa? Moto adalah ilmu untuk kemanusiaan. Jadi sesuatu yang benar harus kita benarkan, gitu. Sesuatu yang salah harus kita salahkan seperti itu. Itu untuk fungsional saya sebagai dosen. Dosen. Kalau struktural Ya. jabatan Wakil Rektor 3 sesuai di tupoksi saya, bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni. Selama itu sesuai dengan aturan, peraturannya ada, apapun dari teman sejawat yang laki-laki ingin tidak, kita kembali ke aturan itu porsinya yang tepat, seperti itu. Kalau ke adik-adik mahasiswa saya lebih berperan sebagai ibu dan kakak. Oke. Iya. Jadi bagaimana mengayomi mereka dari hati ke hati kita bicara Merangkul dan gitu ya. merangkul mereka, dan puji Tuhan sudah hampir 10 tahun saya di bidang ini. Musamus aman saja, tidak demo seperti itu. Baik, mungkin kalau ada yang mau ngamuk-ngamuk pas lihat Ibu langsung adem ya. Iya, jadi kita harus bicara dari hati ke Atau hati. benar. Iya. Aduh, jadi ingat mama di kampung. Mungkin kalau yang merantau, aduh jadi ingat mama di kampung terjadi marah-marah ya. Iya, Oke, begitu. baik. Kalau Ibu Wakil Bupati gimana Bu Fauzan, Ibu? Dalam lingkungan kerja apalagi ini kan bertemu dengan banyak masyarakat gitu ya, Bu ya. Iya, Tapi yang- harus tampil prima juga nih, Bu. Oh iya, apalagi kalau sudah tuntutan banyak gitu ya. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi seorang perempuan yang legowo. Oke, legowo. Kenapa kata legowo itu penting? Karena kan tidak semua apa yang menjadi gagasan ide kita sama dengan laki-laki. Nah, ini kan tentu kita juga butuh strategi, kita butuh ruang-ruang kosong yang bagaimana kita untuk meyakinkan. Saya juga setuju dengan tadi Ibu Warik Tiga dan Ibu Wakapolres terkait dengan bagaimana kita sebagai perempuan tetap harus memperlihatkan diri kita bahwa perempuan ini loh, kita sebagai perempuan juga bisa ini. Tetapi ketika ada ruang-ruang kosong yang memang kita tidak masuk, ya kita butuh yang namanya kesempatan-kesempatan kita bisa masuk. Di antaranya adalah bagaimana meyakinkan laki-laki untuk setuju dengan gagasan kita. Oke. Nah, saya memang kalau apa yang saya usulkan, apa yang saya sampaikan, laki-laki misalkan tidak cocok dan tidak melakukan, tetapi saya yakin bahwa apa yang saya yakin itu benar dan tidak dilakukan, saya dengan perlawanan sikap. Sikap artinya bahwa ya sudah, silahkan saja jalan, tetapi saya juga akan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya yakini itu benar, dan saya butuh waktu untuk membuktikan itu. Itu biasa saya begitu. Jadi saya tidak putus semangat, saya harus berjuang bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dan saya butuh waktu untuk pembuktian. Baik, artinya ada pendekatan-pendekatan juga ya, Bu ya. Begitu. Baik. Ini tadi kita udah ngobrol tentang pekerjaan, Bu ya. Tapi kodratnya perempuan adalah menjadi seorang Istri. suami, istri. Istri dan Iya, mama. istri dari suami dan juga seorang ibu. Iya.
Nah pastinya juga mungkin di kantor boleh lah gitu. Tetapi kalau kembali lagi ke rumah punya tanggung jawab bagaimana melihat, memberikan perhatian kepada keluarga. Nah ini bagaimana membagi waktu, membagi energi, ya kan mungkin saja sudah penat di kantor, di tempat kerja, tetapi punya tanggung jawab juga di rumah. Nah ini bagaimana? Mungkin saya Ibu Yosihi dulu deh, dari Ibu dosen dulu. Gimana nih Bu? Iya, baik. Ini pengalaman saya. Pengalaman boleh. Pengalaman saya dalam berumah tangga, menjadi istri maupun menjadi ibu. Ibu 4 anak. Wow, 4 anak Bu ya? Ibu 4 anak. Yang pertama adalah kita harus satu frekuensi, vibrasi dan energi. Baik. Antara suami dan anak-anak. Oke. Iya. Untuk bisa satu vibrasi, frekuensi dan energi, yang pertama bagaimana keluarga itu kita arahkan untuk takut akan Tuhan. Oke. Iya. Nilai kerohanian ya Bu ya? Nilai kerohanian itu nomor 1. Iya, itu yang menjadi pengalaman saya. Kemudian ketika satu frekuensi, vibrasi, energi dengan suami, kita berbagi peran di situ. Berbagi peran. Suami kesehariannya seperti apa, saya kesehariannya seperti apa. Tetapi anak-anak yang menjadi tanggung jawab dan menjadi masa depan daripada kami itu menjadi prioritas. Oke. Iya. Jadi saya sebagai ibu juga harus memilah. Baik. Jadi ketika di kantor sebagai pimpinan, tetapi sampai di rumah harus sebagai istri. Kalau kita orang Kristen kan bahwa hai istri takutlah kepada suami seperti suami tunduk kepada Kristus. Itu yang saya pegang. Baik. Seperti itu. Baik. Iya. Takut bukan berarti rendah ya, Iya, tetapi bukan. takut karena memang kodratnya seorang perempuan Iya, dalam kodrat keluarga. sebagai Istri. perempuan, sebagai istri, sebagai mama. Baik, Iya. baik, luar biasa. Nah, saya bergeser ke Ibu Polisi dulu nih ya, izin Ibu Bupati. Apalagi kalau polisi ini kan kerja kadang-kadang tidak mengenal waktu ya. Tidak mengenal waktu. Tengah malam ada laporan, ada masalah, ada kasus, keluar lah gitu. Padahal lagi mungkin baru mau ketemu suami mungkin ya. Nah, itu gimana Bu Dian, gimana untuk mengatur itu semua, waktu dan perhatian? Jadi lebih kepada kontrak sih ya. Oh kontrak, Jadi kontrak keluarga ya? Kontrak bersama suami. Oke, ya, oke, bahwa oke. yang pertama saya dengan suami bersepakat bahwa saya bukan wanita minta maaf yang tidak bekerja, Oke. sehingga suami harus memaklumi dan menyadari bahwa saya juga punya tanggung jawab di kantor. Iya. Dan itu sehingga kami ada kerjasama bagaimana kami mengurus anak kami. Ya, saya Oke. punya putra putri 2 anak. Masih kecil, yang paling besar itu kelas 4 SD, Oke. naik kelas 4 sekarang. Yang paling kecil masih TK. Memang sebisa mungkin sepanjang contoh kayak tadi kan harusnya ada terima rapot. Oh, iya. Jadi anak saya ini dua-dua ini Maunya- tidak bisa saya ini, tapi saya sempatkan waktu. Jadi memang lebih banyak ketika suami saya senggang, dia yang mewakili. Jadi memang itulah fungsinya kita bekerja sama ya. Baik. Jadi memang zaman sudah nggak seperti zaman dulu ya. Betul. Image-nya bahwa tugas wanita adalah mengurus anak. Itu kita sudah bersepakat bahwa tidak ada kita memakai teori itu, bahwa memang itu zaman dulu ketika minta maaf perempuan tidak bekerja dan tugasnya cuma melayani suami dan anak di rumah. Tetapi ketika memiliki istri yang bekerja, kita harus melakukannya bersama-sama. Ya sepanjang saya bisa saya akan melaksanakan, ketika saya tidak bisa ya ayo tolong dibantu. Gitu. Baik, jadi saling Jadi, komunikasi Komunikasi ya. dan kerjasama. Komunikasi dan kerjasama ya, dan Ya. pengertian ya. Ya apalagi minta maaf kalau kami ya kadang-kadang mungkin ada kejadian tengah malam, Ah itu. Wakapolres harus turun ya sudah terima. Dan puji Tuhan anak-anak saya mungkin didikan apa yang saya ya mungkin terbawa ya, saya mungkin sedikit memperlakukan anak-anak saya seperti saya memperlakukan anggota saya. Jadi agak sedikit keras, tapi saya yakin untuk kebaikan, itu untuk kemandirian mereka nanti ke depan. Karena tidak selamanya kita orang tua akan ada untuk mereka, dan kita berharap kita menciptakan mereka mandiri, bisa berdiri di 2 kakinya tanpa kehadiran orang tua. Baik, luar biasa ya. Bagaimana membagi tenaga, waktu, konsentrasi semuanya agar bisa tercover gitu ya Ibu Aka ya. Baik, Ibu Wakil Bupati nih. Nah, ini juga nih pekerjaan berat ini Bu ya. Iya. Ini gimana nih Bu? Justru aktivitas apapun, pekerjaan apapun saya tidak jalankan tanpa restu suami.
Oke, Jadi baik. saya memilih politik, saya memilih apapun ketika suami memang sudah komunikasi baik dengan kita dengan segala pilihan dan konsekuensi, berarti saya harus jalan. Nah, saya memang bersyukur suami sangat mensupport dengan segala aktivitas dan tidak pernah protes ya. Tetapi saya juga sebagai seorang istri, bagaimana saya bisa memposisikan diri ketika sama-sama keluarga, waktu saya harus full untuk anak-anak dan suami. Meskipun memang saya 3 anak ya. 3, cuma yang pertama kan sudah di pesantren, jadi hanya ada 2. Dan anak-anak ini sejak dini sudah kita biasakan menjelaskan bahwa orang tua kalian ini milik bersama. Ada kalanya orang tua harus hadir untuk melayani masyarakat, ada kalanya orang tua kalian adalah milik kalian. Nah, alhamdulillah anak saya semuanya paham itu. Bahkan yang kecil yang sekarang 3,5 tahun, setiap saya mau jalan, kita jelaskan mama kerja dulu, mama urus masyarakat. Ketika kita mau jalan tanpa pamit ke dia ditanya nih, mama mau kerja di mana? Urus orang. Itu pertanyaan anak kecil saja. Karena saya dengan suami sudah sepakat bahwa pilihan kita ini bukan pilihan yang ringan, tapi sebuah pilihan berat ketika suami juga menjadi anggota DPD RI yang mungkin dia hanya 2 minggu nengok kita gitu ya, karena dia juga harus menjalankan tugas yang lainnya. Tapi bagaimana komunikasi intens dengan anak-anak. Tidak ada setiap hari suami itu tidak pernah telepon anak-anak. Dan saya juga sama, kalau kita berada di luar. Mau tidur, bangun tidur, kita terus sapa anak-anak kita. Nah dulu saya itu sesibuk apapun harus masak untuk suami. Tapi sekarang alhamdulillah sejak wakil, suami mengerti. Yang penting saya pastikan dulu kepada yang di rumah, hari ini masak apa atau malam mau tidur, kesukaan suami apa itu, ya itu yang dimakan. Itu yang saya mencoba bahwa posisi kita sebagai seorang perempuan, kita sebagai seorang aktivis politik, tetapi satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah kodrat kita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri dari laki-laki kita. Baik, ya artinya membagi waktu, saling menjaga komunikasi, ya kan, dan bagaimana perhatian semuanya tuh harus berimbang ya. Bekerja iya, tetapi ingat bekerja untuk keluarga. Mungkin kembali lagi ke situ. Nah, satu lagi Bu, ini bagaimana Ibu melihat potensi-potensi perempuan yang ada di Merauke nih Bu? Kira-kira seperti apa untuk menjadi perempuan yang hebat dengan melihat kita punya peluang-peluang dari perempuan-perempuan yang dimiliki, aset-aset terbaik perempuan di Merauke atau di Papua Selatan gitu. Mungkin Ibu Yosehi boleh. Iya. Baik, saya melihat ya secara pribadi perempuan di Merauke, di Papua Selatan ini mereka punya potensi. Iya. Namun yang menjadi kendala atau yang menjadi tantangan terbesar adalah mereka harus berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona Berani nyaman. keluar dari zona nyaman. Mereka punya potensi. Banyak perempuan yang sudah tampil baik di pemerintah, di politik dan wirausaha karena mereka berani keluar dari zona nyaman. Kemudian ada ruang itu. Ketika ruang itu tersedia dan mereka mau mengambil ruang itu untuk bagaimana mereka ada di posisi itu sebagai pelaku, terlibat di dalam lingkungan usaha, politik dan kegiatan lainnya. Jadi memang saya melihat bahwa perempuan-perempuan di Papua Selatan ini, khusus di Merauke, itu sudah punya potensi. Tetapi sekarang bagaimana perempuan itu harus pola pikirnya dulu. Mereka harus berubah. Yang tadi Ibu Waka sampaikan bahwa masih banyak perempuan yang berpikir bahwa mereka tuh hanya dapur sumur kamar ya, seperti itu. Tetapi zaman sekarang dengan zaman teknologi yang sudah begitu luar biasa, perempuan harus berubah. Bagaimana pertama perempuan itu menolong dirinya sendiri, baru bisa menolong anak suami dan menolong orang lain, seperti itu. Jadi memang harus berani dulu untuk keluar dari zona nyaman. Baik, Gitu. jadi jangan merasa puas juga dengan apa, kayak puas, aduh kita di dapur aja gitu. Iya. Tidak ya, tetapi berani mencari peluang itu ya. Iya. Ya, baik. Mungkin Ibu Wakil melihat masyarakat kita nih, potensinya seperti apa perempuan-perempuan kita nih, Bu? Iya, yang saya lihat
luar biasa potensi perempuan kita, tetapi ada satu hal yang memang harus sama-sama dipahami bahwa bagaimana seorang perempuan itu banyak membuka diri. Membuka diri, jangan alergi dengan hal-hal gitu ya. Tetapi bagaimana kita harus punya pikiran dan pandangan yang luas. Kalau kita mau maju berarti kita harus mau belajar, kita mau komitmen, kita mau serius, dan kita juga harus betul-betul membuka komunikasi dengan stakeholder yang ada. Misalkan seorang perempuan dia ingin menjadi seorang politisi, berarti dia bagaimana membuka jejaring komunikasi dengan seorang politisi. Dia mau jadi seorang dosen, berarti dia harus banyak mengambil komunikasi dengan akademisi misalkan. Nah ini kan sebuah soal pilihan yang perempuan harus tahu dia mau kemana arahnya. Ketika dia sudah tahu mau kemana arahnya, ya dia tentu bisa memilih dengan baik. Menjadi seorang pengusaha, oh berarti harus banyak dengan UMKM yang ada, pengusaha-pengusaha yang ada. Nah itu bagi saya yang memang perempuan-perempuan Merauke harus bisa menentukan dirinya sendiri dan harus apa yang dilakukan begitu. Baik, jadi mengenal ya kualitas dirinya, potensi apa yang dia miliki, ya dikembangkan begitu kan ya. Tidak mungkin pengen jadi politisi tapi Betul. sehari-harinya dengan buaka kan begitu. Lain ya, baik. Lain hal. Betul, baik. Nah kalau Polisi nggak berpolitik ya. Oke. baik, kalau Ibu Dian bagaimana Ibu Dian? Apakah banyak perempuan juga yang mau jadi polisi nih sejauh ini kalau dilihat juga? Sejauh ini kita Banyak banyak ya? loh, banyak. Waduh. Tetapi itu yang tadi benar kata Bu Wakil sama Bu Wakil Rektor sampaikan bahwa kita di sini potensi banyak. Baik. Banyak, kalau saya lihat banyak wanita-wanita juga, adik-adik kita khususnya perempuan tuh banyak yang hebat lah ya, banyak. Tetapi tidak mempersiapkan. Yang tadi saya sampaikan, saya pengen jadi apa. Kalau kita lihat dari animo pendaftaran Polwan cukup banyak. Banyak ya? Tapi banyak juga yang gugur. Masalah itu ya artinya apa? Kita tidak mempersiapkan, kita cuma ingin tapi kita tidak mempersiapkan. Contohnya apa? Kita belajar, kita mempersiapkan mungkin fisik kita, ya kan? Mempersiapkan kesehatan kita. Nah, itu yang masih kurang. Bahwa ketika kita ingin sesuatu berarti harus ada yang kita korbankan. Mungkin waktu, di saat yang lain mungkin bucin pacaran, ya kita harus fokus belajar. Itu yang mungkin saat ini belum, karena memang zaman sekarang kan zaman medsos. Ya bisa kita lihat mungkin anak-anak kita lebih banyak waktu dia dengan media sosial. Jadi perkembangan usia mungkin anak-anak kelas 3 SD, 4 SD, pemikirannya sudah yang dilihat sudah level-level Jakarta. Oke. Jadi itu yang harus mungkin kita juga, peran kita sebagai orang tua ya, kita berharap bahwa perempuan jangan hanya berakhir di dapur. Baik. Bagaimana caranya ya kita persiapkan. Baik. Kita mau jadi apa? Contoh kalau saya mau jadi polisi ya harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sudah mau besok mau pendaftaran baru saya mau jadi polisi, oh nggak bisa. Ya udah nanti baru di akademik ataupun di kesehatan udah gugur. Sedangkan rangkaian itu panjang. Artinya mulai menjaga kesehatan, mulai mencari pengetahuan, Iya. informasi. Harus Baik. kita sedangkan sekarang kan informasi itu gampang ya, mudah Betul, diakses. betul. Tanya aja Meta AI Jadi. atau buka aja Google. Pengalaman nih bukanya. Iya, gampang. Cuma kita tidak memanfaatkan Baik. peluang yang ada. Karena apa? Kita lebih fokus dengan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Kita nggak Siap. fokus ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa. Baik. Nah, ini mungkin satu pertanyaan saya yang menarik juga, ingin pendapat ya dari ketiga ibu yang kami hormati, Ibu. Salah satu hal yang dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia yaitu adanya tindakan KDRT ya, dan kadang-kadang perempuan takut, trauma. Entahlah takut melapor atau takut melawan atau mungkin bingung harus seperti apa, dan bahkan itu trauma mengganggu psikis dan mental. Apa yang harus dilakukan perempuan-perempuan Papua bila mengalami yang namanya KDRT? Mulai dari Ibu polisi dulu deh. Soalnya Iya. masalah pelanggaran. Iya, masalah pelanggaran gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau saya mau menghimbau kita jangan takut. Jangan. Ya, yang pertama kita harus kenali dulu KDRT itu seperti apa. Iya. Kan ada yang fisik, ya kan? Ada yang verbal, ya kan? Jadi kita harus mengetahui oh ini batasan-batasan apa. Apakah ini dalam bentuk KDRT? Laporkan. Dan kita di sini sudah pemerintahnya sudah cukup keren kok. Benar. Keren, kita sudah ada unit sendiri perlindungan perempuan dan anak. Malah laki-laki nggak ada loh Bu. Tuh. Iya, terus dari dinas juga ada. Betul, Jadi memang ya. benar-benar kita sudah sangat dilindungi. Kenapa kita harus takut? Betul. Itu yang pertama.
Kita dilindungi oleh undang-undang dan pemerintah pun menjaga kita. Kurang keren apa itu kan? Jadi kita Kurang nggak perlu istimewa takut. apa ya? Kurang istimewa Ya. apa kita? Tetapi kita juga harus tahu diri. Jangan juga kita jadi pemicu, ya kan? Maksudnya pemicu terjadinya KDRT. Ingat bahwa kita perempuan tuh punya kelebihan. Iya. Kelebihan pertama ya rata-rata perempuan itu harus mengeluarkan beberapa ribu kata satu hari. Ya, itu kelebihan. Itu kelebihan ya. 1.600 itu kelebihan kita dan nggak bisa kita pungkiri. Ya. Terus ya mungkin kita lebih sesuatu lebih kepada perasaan kita bukan logika kita. Kita nggak boleh menganggap itu sebagai kekurangan, itu kelebihan kita yang tidak dimiliki untuk kaum pria lainnya. Ya kan, tetapi berarti dengan kita tahu kelebihan kita seperti apa menghadapi lawan bicara kita, menghadapi siapa pasangan kita. Ya kalau pasangannya minta maaf, kita kan berkenalan bukan sampai sudah menikah kan bukan dalam jangka waktu 1-2 hari. Betul, lama. Kita sudah mengenal pasangan kita. Bagaimana kita meminimalisir hal tersebut terjadi? Jangan juga suami lagi capek, ada masalah di kantor, kita keluarkanlah berapa ribu kata Bu? 1.600. 1.600 kata. Oh menyala. Malah bisa lebih lagi. Menyala rumah tanggaku sudah. Itu langsung ada yang ngintip dari horden tetangga tuh. Ya, makanya itu saya bilang kita harus mengenali dalam artian Siap. kita bisa meminimalisir, Mengontrol ya Bu iya ya. mengontrol karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Betul. Ya kan? Jadi itu yang harus kita punya upaya pencegahan juga, jangan berarti karena kita dilindungi terus kita gas aja terus. Oh tidak bisa seperti itu. Betul. Ya jadi jangan salah juga, KDRT juga ada dialami oleh para laki-laki. Ya. Jadi zaman sekarang sudah berubah. Tapi untuk kita perempuan-perempuan ini sangat dilindungi oleh negara. Jadi kita nggak boleh takut sepanjang kita benar. Itu saja. Baik ya. Saya ke akademisi dulu, nanti terakhir Ibu Wakil, Bu Pade ya. Bagaimana dari mata akademisi sendiri melihat perempuan yang sering mengalami yang namanya KDRT dan seperti apa? Baik, kalau saya secara pribadi saya melihat ya, zaman sekarang ini perempuan tadi sudah dilindungi Iya. secara hukum ya, peraturan perundang-undangan. Nah, perempuan sendiri harus berani melindungi dirinya sendiri, harus berani bersuara. Iya. Persoalan nanti itu benar, itu salah, itu belakangan. Intinya dia bersuara dulu, seperti itu. Kemudian kalau di dalam rumah tangga kan menikah ini sebenarnya yang saling menjaga ego saja antara pasangan suami dan istri, sehingga itu hal-hal ketika kita tidak menjaga ego dengan baik itu yang memicu terjadinya KDRT. Dan sebagai perempuan yang bekerja, kita harus melihat posisi kita. Misalnya dari tingkat pendidikan kita bekerja, mungkin suami posisinya di bawah kita, tetapi itu tadi, walaupun kita posisinya dari segi akademis kita lebih, kita harus tetap kalau saya tetap menyadari bahwa hak istri tunduklah kepada suami. Jadi seperti itu. Jadi harus selama itu logis dan selama itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kalau menurut saya tetap harus bisa menjaga, merem juga apa yang saya sampaikan, dan kalau bisa seminimal mungkin itu dikomunikasikan. Baik. Dengan cara yang Iya, ramah, cara yang baik, elegan seperti itu. Iya. Baik. Itu kalau saya, dan saya melihat sejauh ini perempuan yang mengalami KDRT yang di Merauke, Papua Selatan bahkan secara umum karena tidak berani bicara saja. Karena dia pakai hati, tidak pakai logika. Artinya kalau tidak berani bicara maka bisa ngelunjak juga ya. Iya, Para jadi harus suami-suami bicara, itu ya. harus bersuara. Baik. Ketika dia bersuara, maka orang yang lain di sekitarnya bisa tahu apa yang dialaminya. Jadi perempuan harus bercerita seperti itu. Baik. Siap. Iya. Terakhir nih, pandangan dari seorang wakil bupati. Pasti juga banyak menemui kasus-kasus juga ya, pasti Bu ya, masyarakat kita nih yang Karena ini mungkin baru 3 bulan menjelang 4 bulan tidak banyak curhat KDRT, tapi selama jadi anggota dewan tuh banyak. banyak ya. Jadi tetap bagi saya KDRT itu tidak bisa diam. Perempuan tetap harus bicara dan perempuan juga harus menjadi advokat pada diri sendiri. Artinya bagaimana dia
harus mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik ketika undang-undang juga sudah mengatur. Nah, saya sangat setuju tadi terkait dengan Bu Warek yang sampaikan bahwa bagaimana seorang perempuan itu harus punya pemahaman, dan Bu Waka juga tadi, laki-laki ini kalau tidak ada yang nyolot-nyolot kan pasti juga tidak akan. Bagaimana perempuan tetap menjadi perempuan yang bisa memposisikan diri dengan baik, ketika ada KDRT dia bisa bicara dan dia juga bisa mengkomunikasikan hal di dalam rumah tangga ini dengan baik. Saya pikir itu tidak akan terjadi. Nah, upaya-upaya preventif atau pencegahan KDRT inilah yang justru dari perempuan yang harus dilakukan. Karena kita juga harus tahu bahwa saya yakin dari pemahaman kita yang ada adalah laki-laki ini kan sebagai tulang punggung keluarga, laki-laki ini sebagai kepala rumah tangga, dan saya sendiri sebagai umat Islam saya meyakini bahwa suami saya adalah imam saya. Nah, ketika menjadi imam saya berarti ya kita tidak boleh melawan berlebihan kalau memang tidak ada sesuatu yang menyalahi. Nah, ketika perempuan bisa memposisikan diri seperti ini, saya yakin tidak ada yang namanya KDRT. Tetapi ketika ada KDRT dalam keluarga, perempuan tidak boleh diam, tetap harus bersuara dan menjadi advokat pada diri sendiri. Ya, advokat ini berarti kan boleh bersuara, tapi bagaimana bersuara yang aman juga ya, jangan sampai malah bisa terjadi tindakan-tindakan yang lebih fatal lagi, itu yang harus dihindari ya. Ya, baik. Kita sudah di sesi yang terakhir ya, atau pertanyaan saya yang terakhir. Pastinya kita butuh asupan, butuh motivasi, butuh penyemangat ya. Perempuan-perempuan yang menyaksikan podcast ini tidak hanya di Merauke, di kota, tetapi juga di pinggiran-pinggiran kota pedalaman dan bahkan di seluruh Indonesia yang bisa mengakses channel kami. Apa pesan yang bisa dibagikan dari ketiga ibu terkasih kepada perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan obrolan kita, bahwa perempuan juga bisa, perempuan juga mampu, dan perempuan ya setara dengan laki-laki. Silakan, saya mulai dulu dari akademisi. Silakan Ibu Yosihi. Baik, yang pertama perempuan harus cerdas. Cerdas, baik. Harus cerdas, harus kuat dan harus tangguh. Kuat tangguh. Iya. Jadi ketika perempuan itu cerdas, dia akan mampu melihat situasi dan posisi dia berdasarkan potensinya. Potensi, Iya. betul. Oleh sebab itu di zaman yang serba canggih ini, perempuan harus banyak belajar dan keluar dari zona nyaman. Sehingga perempuan juga bisa berkembang dan berdampak untuk orang lain. Luar biasa, berdampak untuk orang lain ya. Baik. Selanjutnya mungkin Ibu Wakapolres, apa nih pesan? Silakan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Ya, berarti saya mau jadi apa ke depan, ya semua tergantung saya. Tapi ya artinya kita harus mempersiapkan itu semua. Nggak mungkin kita pikirkan saya ingin jadi seperti ini terus saya tinggal tidur. Semua harus berproses. Oleh karena itu saya mau mengajak para saudara-saudaraku, khususnya kaum perempuan, mari kita persiapkan diri kita. Jadilah perempuan-perempuan hebat di bidangnya masing-masing dan dengan caranya masing-masing. Yaitu dengan apa? Dengan mempersiapkan, dan jangan lupa tetap berdoa, minta tuntunan Tuhan. Semoga apa yang saudara-saudaraku atau perempuan di luar sana dicita-citakan diberkati sama Tuhan, sehingga dibukakan jalan. Dibukakan jalan sehingga dimudahkan langkahnya, sehingga apa yang dicita-citakan dapat berhasil, sukses di jalan Tuhan, dan juga mendapat berkat bagi Tuhan dan berkat bagi dirinya dan keluarga. Demikian. Baik, luar biasa. Terakhir Bu, mungkin motivasi, pesan untuk masyarakat Merauke. Ya, Iya, silakan. para pemirsa RRI yang masih bersama kami, tentu ajakan saya adalah bagaimana perempuan membangun relasi yang baik dengan laki-laki. Itu harus kita lakukan. Kemudian bagaimana perempuan harus punya cara pandang bahwa seorang perempuan harus maju, berdaya, dan juga memberi manfaat ke orang lain. Nah, tentu dengan pemahaman ini, perempuan-perempuan yang ada harus betul-betul komitmen pada diri sendiri untuk terus belajar dan tekad yang kuat untuk meraih semua apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Itu. Baik, tekad yang kuat ya. Baik, jadi perempuan tidak lemah, harus kuat. Satu kata Bu, bukan satu kalimat untuk perempuan. Satu kata ya, mungkin bisa disampaikan. Ibu Yosihi, satu kata. Perempuan hebat. Perempuan hebat. Ibu Wakapolres?
perempuan luar biasa. Oke, Ibu Wakil Bupati. Perempuan berdaya. Berdaya. Oh, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu buat ketiga perempuan-perempuan yang menginspirasi untuk kita yang ada di Kabupaten Merauke secara khusus dan juga Papua Selatan. Tentunya saya sampaikan terima kasih atas waktunya sudah hadir di program podcast RRI. Ibu Wakil Bupati Merauke, Ibu Dr. Fauzuni Haya SHI MH. Kemudian juga Ibu Wakil Rektor Universitas Musa Mus Merauke, Ibu Yosi Mikyu, SPMSC, dan juga Wakapolres Merauke, Kompol Dian Novita Peters SIK. Terima kasih, sukses buat ibu-ibu, sukses dalam pekerjaan, karir, dan sukses juga dalam keluarga, begitu, dan tetap menjadi motivator untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, dan mungkin bisa menjadi penasehat juga untuk lelaki-lelaki yang ada di luar sana. Mungkin seperti itu ya. Oke, ya istimewa sekali untuk itu. Saya Kakak Frankie Wohel mengakhiri untuk program acara kita Podcast RRI untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mewakili Kepala LPP RRI Merauke dan seluruh tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Maju terus perempuan-perempuan Papua. Terima kasih dan sampai jumpa.